Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah rekan-rekan semuanya, perkenalkan Ana Ade Irma Suryani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Risalah Sumatera Barat, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas satu materi yang berjudul penelitian berdasarkan tujuannya guna memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam yang diampu oleh dosen M. Wahyudi SSM Hum. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu penelitian deskriptif dan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Metode pada penelitian deskriptif. Yang pertama, teknik survei. Teknik survei merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam suatu waktu atau jangka waktu yang bersama. Contoh, survei pasar, survei sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus adalah studi yang memusatkan perhatian pada suatu kasus. Biasanya, penelitian kasus dilakukan secara intensif dan mendalam. Yang ketiga, studi perbandingan. Ini merupakan penyelidikan untuk mencari pemecahan melalui analisis terhadap hubungan sebab akibat, yakni dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi fenomena yang diselidiki dengan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian prediktif. Penelitian prediktif adalah studi yang ditunjukkan untuk memprediksikan atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. Penelitian prediktif dilakukan melalui penelitian yang bersifat korelasional dan kecenderungan. Melalui penelitian korelasional ini, selain mendapat korelasi yang dicari antara dua atau lebih dari dua variabel, juga dapat dihitung regresinya. Apa tujuan dari penelitian prediktif? Yang pertama yaitu eksploratif, yaitu suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang dapat menemukan sebuah pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, verifikatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat melakukan pengujian terhadap sebuah teori maupun hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, development atau pengembangan, yaitu di mana suatu penelitian harus mempunyai tujuan untuk mengembangkan, menggali, serta memperluas lebih di dalam suatu masalah maupun teori keilmuan sebagai sarana dalam memecahkan persoalan masyarakat. Selanjutnya adalah apa itu penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan salah satu jenis dari penelitian yang dibedakan berdasarkan tujuannya. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara dua atau lebih gejala, fenomena, atau variabel dalam kehidupan pasti menghadapi banyak hal, fakta, peristiwa, kegiatan, perkembangan, konflik, dan sebagainya, di mana hal tersebut disebut di dalam penelitian sebagai variabel. Selanjutnya yaitu apa itu penelitian eksperimen dan ciri-cirinya. Penelitian eksperimen adalah telaah sistematis yang meminimumkan varian dari semua atau hampir semua variabel
bebas yang berpengaruh dan yang mungkin ada tapi tidak relevan dengan masalah yang diteliti, dengan memanipulasi satu atau beberapa variabel bebas dalam kondisi yang ditetapkan, dioperasikan, dan dikontrol secara cermat dan teliti. Dalam melakukan eksperimen, peneliti mencurahkan segala perhatiannya pada manipulasi variabel dan kontrol terhadap variabel-variabel lainnya, serta mengukur hasil-hasilnya. Apa saja ciri-ciri dari penelitian eksperimen ini? Yang pertama, adanya variabel yang dimanipulasinya. Yang kedua, adanya pengendalian semua variabel lain kecuali variabel bebas. Yang ketiga, adanya pengamatan terhadap variabel terikat sebagai efek variabel bebas. Pembahasan terakhir yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan atau development research adalah penelitian yang sifatnya mengembangkan suatu hasil penelitian atau mengembangkan teori yang sudah ada dengan tujuan pengembangan lanjutan. Dari hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat dikembangkan sesuatu yang telah ada menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih berguna, lebih berkualitas, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi atau pertanian dan industri, penelitian pengembangan ini terutama ditujukan untuk mengembangkan produk-produk yang sudah ada agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih bersaing dalam desain, bentuk, dan lain-lain. Sekianlah materi yang dapat Ana sampaikan. Bagi rekan-rekan semuanya yang mau bertanya, memberi saran dan kritiknya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ana. Ana tutup materi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.